Judul materi kita hari ini adalah melepaskan beban, yaitu keterikatan. Oke, kita mulai. Bagaimana caranya kita melepaskan sesuatu beban dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu setiap daripada manusia memiliki beban masing-masing. Mulai dari kepala negara sampai dengan kepala rumah tangga. Tentu memiliki beban masing-masing. Oke. Jadi di sini kita ambil sebagai contoh beban kepala rumah tangga. Beban kepala rumah tangga tentu itu banyak sekali. Contohnya dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan putra dan putrinya, beban dalam psikologis di dalam masyarakatnya, pekerjaannya, organisasinya, dan lain-lain. Oke. Tentu kita telah banyak melihat di beberapa buku ataupun nasihat-nasihat ataupun beberapa di channel YouTube, ataupun kita katakan sering scroll lah ya, scroll TikTok ataupun snack video ataupun short ya kan, maupun Instagram. Banyak pemberitahuan dalam menangani hal tersebut. Saya mengambil perspektif dalam hal melepaskan beban ini secara pola pikir dan pengalaman pribadi saya. Oke. Kita ambil salah satu contoh. Beban ingin kaya raya. Atau kita katakan ini bisa disebut cita-cita. Ya kan? Cita-cita ingin jadi orang kaya. Tentu beban ini kalau tidak tercapai akan mengganggu psikologis, mental, ataupun kejiwaan seseorang tersebut. Baik dia sadari maupun dia tidak sadari. Bagaimana dia berambisi ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang kaya. Bahkan terfikir untuk melahirkan, menciptakan usaha apa saja. Bahkan mungkin menghalalkan apa saja. Asal cita-citanya ataupun beban yang dia terima tersebut bisa tercapai. Terus bagaimana kalau ini nggak tercapai? Bagaimana melepaskan beban yang begitu ambisius tersebut? Bagaimana dia melepaskan beban-beban kehidupan dia tersebut ataupun visi dan misi dia tersebut? Bagi orang yang ingin melepaskannya, dalam konteks beban ini banyak ya sebenarnya, tapi kita ambil poinnya misalnya cita-cita ataupun bebannya ingin menjadi orang kaya. Oke? Bagaimana? Ya lepaskan saja, tinggalkan, ya nggak usah dipikirin lagi, ya sudah. Kan begitu. Artinya apa? Kita tidak usah mengerjakan pekerjaan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya udah, lepaskan itu semua. Sehingga kita tidak lagi berorientasi kepada ingin kaya. Bukankah begitu, sahabat-sahabat Nusantara? Segampang itu, sesimpel itu. Kok Bapak jadi menceritakannya itu kok melepaskan cita-cita atau beban? Kan seharusnya itu menjadi powerful untuk dicapai. Ya kan? Keharusan yang harus kita
gapai ataupun kita dapatkan. Bukankah begitu seharusnya, Pak? Kok malah dilepaskan? Oh iya, jadi begini. Maksud saya tadi, di sini kan ada faktor usia, ada faktor eksternalnya, dan beberapa faktor lainnya. Jika memang beban tersebut sangat berat, ya kan, kita kan bisa merasakan beban tersebut berat atau tidak untuk kita pikul. Kalau memang tidak bisa semua, coba kurangi porsinya. Kita katakan 100% lah beban itu. Kita kurangi dulu jadi 80%, 60%, 50%, 30%, sampai dia benar-benar 0%. Caranya bagaimana? Lupakan. Caranya bagaimana? Tinggalkan. Caranya bagaimana? Tidak usah lagi memikirkan hal-hal yang memang kita anggap itu tidak perlu lagi. Sesimpel itu. Jadi kita nggak usah memikirkan apa yang menjadi beban kehidupan kita. Jadi kalau itu memang menjadi beban kehidupan kita, ngapain kita pikul? Lepaskan, lemparkan, hilangkan, ya sudah. Tidak usah lagi memikul beban-beban yang tidak perlu kita pikirkan. Jadi terus, Pak, kita nggak usah punya cita-cita lagi dong. Bukan begitu maksud saya. Beban ini kan banyak. Ini kan salah satu contoh menitik beratkan agar kita lebih enak ataupun lebih eksklusif dalam menyampaikan titik bebannya. Contohnya kan pengen jadi orang kaya. Sehingga apa? Sehingga inilah yang menjadi poin utama. Rata-rata keinginan kita. Dari sekian juta miliar cita-cita, kita ambil satu yang paling besar. Prioritasnya, yaitu siapa sih tidak ingin menjadi kaya? Benar. Oke. Jadi kalau sudah faktor usia kita lihat udah itu kemampuan kita lihat apakah benar kemampuan saya ini mampu untuk menggapai cita-cita tersebut ataupun beban yang saya ambil tersebut. Kan Pak, kalau di kitab suci kita, Pak, misalnya agama Islam kan Tuhan tidak membebani suatu kaum ataupun umat sesuai dengan kemampuannya, Pak. Dari mana kita tahu, Pak, beban itu sanggup atau tidak? Sanggup atau tidaknya itu kita yang tahu. Karena apa? Karena ada batasan beban di situ. Artinya apa? Terkadang Tuhan sudah memberikan warning ataupun alarm ataupun signal bahwasanya batasan beban kita di sini. Yang memaksakan diri kita melewatinya siapa? Itu kan pilihan namanya. Maka kita harus tahu batasan kita, beban kita tadi, apakah ini memang layak atau tidak kita gapai. Agar tidak terjadi gejolak dalam psikologis kita ataupun kebatinan pikiran kita itu terguncang. Kebanyakan saat ini kan banyak orang kan memaksakan dengan motivasi apapun bisa, memang benar. Apa sih yang tidak mungkin di dunia ini? Ya kan? Semua bisa kalau kita berkeinginan. Law of Attraction atau LOA disingkatnya. Kebanyakan kan seperti itu. Kalau kita bilang ini bisa, tentu bisa. Memang benar, tapi kan dalam kapasitas ataupun dalam volume yang bagaimana. Contoh, aku ingin jadi presiden. Bisakah? Tapi LOA tadi, Law of Attraction, apakah itu bisa? Jadi di sini kita mengukur kemampuan bisa kita tersebut gitu. Nah, ini maksud saya adalah cita-cita yang over. Cita-cita yang memang ya beban itu terlalu berat untuk dipikul gitu loh. Lepaskan saja gitu. Karena jika kita tidak melepaskannya, maka akan
menyiksa diri sendiri akan membuat diri pribadi kita itu menjadi sesuatu yang bisa labil ataupun goyah. Karena apa? Karena sudah bertahun-tahun cita-citanya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak kaya-kaya secara materi. Kan begitu. Karena perspektif orang, kalau dibilangkan kaya kan harus miliarder, harus triliuner, kan begitu. Nah, ini maksud saya. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jika memang beban tersebut terlalu berat, lepaskanlah, ikhlaskanlah gitu. Tidak usah lagi kita berkecimpung dalam dunia tersebut. Coba kita ganti dengan kemampuan kita gitu loh. Dengan memang ekspektasi daripada cita-cita atau beban yang kita ambil tersebut sesuai dengan realitas ataupun kemampuan kita. Jangan termotivasi karena ada law of attraction sehingga apapun yang kita pikirkan bisa. Iya, tetapi yang bagaimana? Volumenya bagaimana? Kan gak semua orang jadi pemimpin, gak semua orang jadi presiden, tidak semua orang penemu ataupun kita katakan pencipta. Itulah realitas yang harus kita terima. Tapi memang kalau itu adalah jalur kita ataupun memang itu cita-cita kita ataupun passion kita, saya rasa sih ya silahkan saja. Tetapi lihat faktor usia kita ataupun kemampuan daya kita ada atau tidak, atau sudah melewati batasan. Maka kita harus tahu batasan kita di mana sih sebenarnya. Tahu nggak batasan itu apa? Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah diceritakan, tidak pernah dibuka tentang batasan-batasan kemampuan pribadi kita. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, itu saja sih kalau menurut saya. Semoga ini hanya sebagai pengingat saja, sebagai alarm saja. Semoga bermanfaat buat pribadi saya dan bermanfaat kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Oke,